Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah taala anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah taala berikan kepada kita kemudahan, kesehatan serta nikmat-nikmat lain sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini. Sama-sama kita akan melanjutkan pembahasan kitab salah satu usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk kepada risalah yang kedua pada muqaddimah. Setelah sebelumnya kita membahas terkait tafsir surah Al-Asr. Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah ta'ala merahmatimu. Ini adalah gaya bahasa penulis. Beliau memulai dengan kata i'lam. I'lam ini maknanya adalah ta'allam, pelajarilah ya. Lalu ungkapan seperti ini adalah bentuk penggugah ya, dalam bahasa Arab ini disebut menggugah, agar orang yang diucapkan kalimat ini perhatian terhadap apa yang akan disampaikan selanjutnya. Ketahuilah, nah ya, ketahuilah apa? Nah ya, ini pesan selanjutnya adalah perkara yang penting. Pelajarilah pesan yang akan disampaikan selanjutnya. Kemudian mu'allif juga mengatakan rahimakallah. Rahimakallah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Dan ini pun adalah diantara doa yang senantiasa dipanjatkan oleh mu'allif kepada murid-murid dan para pembaca dari kitab-kitab beliau. Beliau mendoakan kita semua agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala sebagaimana yang kita ketahui memiliki 100 rahmat. Satu di antaranya diturunkan di dunia, yang dengan satu rahmat itulah semua makhluk saling berkasih sayang. Bahkan binatang buas pun mengangkat kakinya khawatir menimpa anaknya. Ini hanya buah dari satu rahmat Allah Ta'ala yang diturunkan di dunia. Dan 99 sisanya adalah rahmat yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kelak di akhirat. Oleh karenanya nikmat Allah Ta'ala di akhirat itu tidak ada bandingannya. Dan mu'allif mendoakan kita untuk meraih dua jenis rahmat ini tentunya, agar Allah Ta'ala merahmati kita di dunia ya, dan juga tentunya merahmati
kita kelak di akhirat dengan memberikan balasan yang terbaik di sisinya. Pesan beliau kemudian, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, ya laki-laki dan perempuan. Ini penegasan bahwa seorang yang sudah memeluk agama Islam, ia pun masih tetap memiliki kewajiban untuk belajar. Ya. Tidak kemudian ia berlepas diri, meninggalkan belajar, meninggalkan ilmu syar'i. Kalau ia meninggalkan ilmu syar'i, dari mana ia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram? Bagaimana ia menyembah Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki? Tentunya ini tidak akan bisa diraih kecuali dengan cara belajar. Makanya beliau mengatakan yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allum, belajar, terutama mempelajari salasi hadhil masail wal amalu bihinna, mempelajari 3 masalah ini. Nah, beliau nanti akan menyebutkan di sini ada 3 masalah yang yang mesti diketahui oleh setiap muslim. Tidak ada seorang pun yang diberikan keringanan untuk tidak tahu. Nah, semuanya mesti tahu. Semua muslim itu mesti tahu. Wal amalu bihinna, dan beramal dengan berdasarkan 3 hal tersebut. Sehingga setelah tahu ia bisa mengamalkan 3 hal tersebut. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ula, yang pertama yang wajib diketahui, annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan kita. Ini pengingat ya, kepada kita tentang perbuatan Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang telah menciptakan kita semua. Dan dalilnya begitu banyak. Ada yang berupa dalil sam'i. Dalil sam'i itu adalah dalil yang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga dalil akli, akal juga. Ya, dibangunkan akal itu untuk memahami bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Di antara dalil-dalil yang begitu banyak adalah surah Al-An'am ayat 2. Huwallazi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan kalian, min tinin, dari tanah, tsumma qada ajalan, kemudian ia menetapkan ajal, wa ajalun musamman indahu, dan ajal itu telah ditetapkan di sisinya, tsumma antum tamtarun, namun kemudian kalian meragukannya. Dalam ayat yang lain seperti yang sering kita dengar, yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ini tegas bahwa Allah lah yang telah menciptakan jin dan manusia, dan tujuannya adalah liya'budun, agar mereka beribadah, mengikhlaskan ibadah hanya untukku. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang ini, yang menguatkan bahwa Allah Ta'ala lah yang menciptakan kita. Adapun dalil yang menggedor akal kita, membangunkan pikiran kita untuk meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita, itu disebutkan dalam surah At-Tur ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in
am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini pertanyaan yang menggugah akal manusia. Ya. Maka dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa penciptaan itu ada 3 kemungkinan. Ya, penciptaan itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kita tercipta tanpa ada yang menciptakan, tercipta dengan sendirinya. Ini kemungkinan yang tadi digugah dalam ayat tadi. Ya. Am khuliqu min ghairi syai', kita tercipta dengan sendirinya. Yang kedua adalah am humul khaliqun, atau kalian yang menciptakan diri kalian sendiri. Ini opsi yang kedua. Dan 2 kemungkinan ini adalah mustahil. Tidak mungkin seseorang itu ada dengan sendirinya. Ya. Dan tidak mungkin ia menciptakan diri sendiri, nggak mungkin. Maka kemungkinan yang ketiga yang hak adalah kita ini ada yang menciptakan. Ya, kalau kita tidak bisa menciptakan diri sendiri, tidak ada dengan sendirinya, gitu ya, berarti ada yang mengadakan kita. Nah, ini dalil yang menggugah akal kita dan menguatkan keyakinan kita bahwa Allah Ta'ala lah yang telah menciptakan kita. Namun kemudian penciptaan kita ini ya, bukan hanya sekedar mengadakan saja, diadakan saja lalu dibiarkan. Tidak. Bahkan Allah Ta'ala mengurusnya. Allah Ta'ala memberikannya rizki, sebagaimana pada lanjutannya warzaqna, setelah menciptakan Allah Ta'ala memberikan rizki, ya, diberikan makanan, diberikan minuman, diberikan kesehatan, ya, itu rizki-rizki yang Allah Ta'ala berikan. Dan terus rizki itu mengalir kepada kita selama kita hidup. Jadi tidak ada istilahnya rizki kita berhenti, nggak ada. Berhentinya rizki itu ketika ajal tiba. Ajal tiba barulah selesai ya ketetapan Allah Ta'ala berupa rizki. Dan dalil tentang Allah Ta'ala memberikan rizki juga banyak ya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha huwar razzaq, sungguhnya Allah Ta'ala dialah yang maha memberikan rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang besar. Kemudian juga dalam surah Saba ayat 24 Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, may yarzuqukum minas samawati wal ard, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Qulillah, katakanlah Allah. Ya, ini di dalam Al-Quran, ada juga yang dalam As-Sunnah. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil janin yub'atsu ilaihi malakun, ya, pada janin ya, itu diutus kepadanya seorang malaikat, ya, fayu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan kepada malaikat itu dengan 4 kalimat, bi katbi rizkihi, untuk menuliskan rizkinya, di antaranya begitu ya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan perbuatannya, wa syakiyun am sa'idun, dan juga kondisinya, apakah ia bahagia atau ia celaka atau bahagia. Nah, ini di dalam As-Sunnah ya. Dan rizki itu ada 2 macam ya. Allah Ta'ala memberikan rizki kepada kita itu dengan 2 macam rizki. Ada rizki yang umum, ada rizki yang khusus. Rizki yang umum ya,
Rizki yang umum adalah kebutuhan jasmani. Itu semuanya Allah yang memberi, baik itu halal ataupun haram gitu. Ya, sehingga ia bisa, seorang itu bisa, katakanlah ia bisa makan, bisa minum ya. Allah Ta'ala yang memberikan rizki ya. Caranya ada yang dengan cara yang halal atau haram, nah, tapi Allah yang mengaturnya ya. Allah Ta'ala yang mengatur, baik untuk yang orang yang beriman maupun orang yang kafir, semuanya dapat rizki yang umum ini ya. Semuanya dapat rizki yang umum. Ada juga yang kedua adalah rizki yang khusus. Kalau rizki khusus ini adalah rizki yang halal, yang hanya Allah berikan kepada orang yang beriman. Ini khusus. Jadi kalau umum semuanya diberi ya, kalau yang khusus hanya untuk orang yang beriman dari cara yang halal. Lalu setelah diciptakan, setelah diberikan rizki, Allah Ta'ala tidak melepas begitu saja. Mu'allif mengatakan walam yatrukna hamalan. Allah Ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja ya. Apakah hidup ini gak ada tujuannya? Dibiarkan saja setelah diciptakan sokolah silahkan berbuat? Tidak, ada tujuannya. Bahkan untuk meraih tujuan yang Allah Ta'ala inginkan itu, arsala ilaina rasulan, Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Rasul ini adalah perantara antara Allah dengan manusia, dengan umat, yang mereka menyampaikan pesan dari Allah Ta'ala, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan, untuk apa mereka hidup. Itu dijelaskan melalui Rasul, melalui para Rasul. Makanya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 Allah Ta'ala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu hanya untuk main-main saja, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya, tidak seperti sebagian orang yang mengatakan ya hidup ini sekali, maka senang-senanglah gitu. Tidak. Senang-senang itu bukan berarti secara mutlak dilarang, bukan. Tetapi kita juga mesti ingat bahwa apa tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita dan apa akhir dari kehidupan ini, apa yang akan terjadi gitu. Dan di sini ditegaskan Allah Ta'ala tidak menciptakan manusia main-main, bukan. Hanya sekedar untuk makan, minum, main-main, senang-senang, bukan. Ada tujuannya. Dan setelah itu mereka akan dikembalikan kepada Allah. Apakah dikembalikan itu hanya kembali saja? Tidak ya. Ternyata ketika kembali kepada Allah Ta'ala, kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama hidup ini ya. Oleh karenanya melalui diutusnya para rasul ya, maka kita jadi tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang jangan ya. Kalau kita tidak meyakini tadi bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan kita, Allah Ta'ala yang telah memberi rizki kepada kita, lalu kemudian hidup kita ini ada tujuannya gitu, maka kita tidak akan sampai kepada titik di mana kita memiliki keyakinan harus kembali kepada pencipta kita.
Apa yang muncul pertanyaan besarnya itu, kenapa kita diciptakan? Ya, kenapa, untuk apa kita diciptakan? Dan akhirnya kita akan berusaha merealisasikan tujuan tersebut. Ya. Kalau ia meyakini bahwa kita mah tidak ada yang menciptakan, berarti ya susah akan meyakini tujuan ini. Atau ia beranggapan bahwa saya menciptakan diri saya sendiri misalnya gitu, maka tidak mungkin ia menyadari bahwa Allah Ta'ala memberikannya tujuan hidup, yaitu apa yang disebutkan tadi. Makanya dengan diutusnya para rasul kepada umatnya, dan yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW, mereka menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan kita, ini yang hak, ini yang batil, ini jalan keselamatan, ini jalan kecelakaan, kebinasaan. Sehingga sebagai utusan dari pencipta kita, tentunya kita mesti meyakini dan taat kepada Rasul. Sehingga pada lanjutan ucapan mu'allif, faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang taat kepada Rasul maka ia akan masuk surga. Dan ini adalah faidah yang besar yang mesti kita yakini dan tentu saja kita realisasikan. Bagaimana mungkin kita tahu cara beribadah, cara sholat, cara puasa, cara zakat, kecuali dengan tuntunan ajaran dari Rasulullah SAW. Bagaimana kita tahu jalan menuju keridhaan Allah Ta'ala tanpa diajarkan oleh Rasulullah SAW? Maka kalau tidak ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana tujuan-tujuan tersebut bisa kita raih? Oleh karenanya langsung dikatakan, siapa yang taat kepada Rasul dakhalal jannah. Sementara di akhirat kelak tidak ada tempat lain yang kita harapkan melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dari kita enggak apa-apa masuk neraka dulu, enggak ada. Kalau tahu tentang betapa beratnya siksa neraka, nu kitu mah heureuy unggul. Ya. Kalau ia sudah tahu bagaimana beratnya azab di neraka, enggak pernah sedetik pun ingin, enggak apa-apalah ke neraka, oke, enggak ada. Maka agar bisa tujuan akhir kesuksesan kita adalah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Dan tujuan diutusnya Rasul itu adalah memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Oleh karenanya setiap umat itu diutus kepadanya utusan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul yang mengajarkan, membimbing, mengarahkan,
memperingatkan, dan semuanya sudah dijelaskan. Ya, semuanya sudah dijelaskan. Makanya di dalam surah Fatir ayat 24, Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu, ini kepada Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Jadi setiap umat pasti ada yang memberikan peringatan. Ya. Sebaliknya, waman asahu dakhalan nar. Barang siapa yang bermaksiat kepadanya, kepada Rasul, tidak taat, ya, maka ia akan masuk neraka. Nah, ini hanya dua kemungkinan ini. Ya. Ingin masuk surga berarti taatlah kepada Rasul. Ya, kalau tidak taat, maksiat kepadanya, menentangnya, ya, tidak ikut kepada petunjuknya, ya ancamannya adalah neraka. Ya. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan enggak mau masuk surga. Maka para sahabat heran, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah memberikan penjelasan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku dialah yang enggan masuk surga. Lihat ya. Maka hendaklah kita semua meyakini hal ini. Ini poin yang pertama, bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita, Allah Ta'ala memberi rizki kepada kita, Allah Ta'ala juga tidak membiarkan kita begitu saja, tapi ada tujuan. Diciptakan itu ada tujuan, sehingga Allah Ta'ala utus Rasul untuk menjelaskan tujuan tersebut. Maka siapa yang taat kepada Rasul masuk surga, siapa yang tidak taat kepada Rasul maka ia diancam dengan neraka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu, kepada kalian wahai orang-orang kafir Mekah, seorang rasul, sebagaimana kami pun telah mengutus kepada Fir'aun, ya, dahulu seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, namun Fir'aun itu mendurhakai rasul tersebut. Asa di sini maksiat kepada Rasul. Fa akhadnahu akhdan wabila, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Nah, ini dalilnya. Digambarkan, dicontohkan dengan Fir'aun. Fir'aun itu bermaksiat, mendurhakai Rasul yang diutus kepadanya. Maka ia mendapatkan siksa yang berat. Ini poin yang pertama. Di poin yang pertama ini Allah Ta'ala memberikan penegasan sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif di sini, bahwa dari sisi perbuatan, ya, yang melibatkan penciptaan, pengaturan, di antara pengaturan itu memberikan rezeki, gitu ya, itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Ta'ala. Ya, yang tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah.
tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Ya, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu kita mengesahkan Allah Ta'ala di dalam semua perbuatannya. Tidak ada yang mampu selain Allah Ta'ala. Dan inilah yang kemudian kita kenal dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala di dalam perbuatannya. Dan pada tauhid rububiyah ini hampir semua sepakat. Bahkan orang-orang musyrik pun sepakat. Ya, mereka sepakat bahwa kalau ditanya siapa yang menciptakan, Allah. Ya, siapa yang memberi rizki, Allah. Tahu, sepakat. Ya, sama seperti orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW, ketika ditimpa musibah, mereka ikhlas beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, ketika di tengah laut, ya, mereka diuji dengan badai, gitu ya, gelombang, mereka khusyuk berdoa kepada Allah, minta keselamatan. Artinya mereka tahu bahwa yang memberikan manfaat, ya, kehadap mereka, mencegah mereka dari madarat hanya Allah. Tapi setelah selamat, ya gitu deh, berbuat syirik lagi. Ya. Tapi dalam lubuk hati mereka yakin bahwa Allah Ta'ala lah yang memberikan manfaat. Sehingga ketika menyembah patung itu, mereka tahu patung itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Ya, tidak diajak bicara juga nggak menjawab kan gitu. Diminta apa-apa dia juga diam. Gitu. Nggak ada yang bisa memberikan sebagaimana yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Ini adalah tauhid rububiyah. Kemudian poin yang kedua yang mesti diketahui oleh setiap muslim. Tadi muslim mesti tahu. Jangan sampai muslim tidak tahu siapa yang menciptakanmu, kan gitu. Untuk apa tujuanmu hidup, gitu. Untuk apa Rasul diutus kepada kita. Itu setiap muslim mesti tahu ini. Kemudian yang kedua, ya, adalah annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Allah Ta'ala tidak ridha jika ia dipersekutukan dengan seorang pun di dalam ibadah. Allah tidak ridha. Ya, di antara tujuan tadi kan disebutkan, ya. Apa tujuannya diutusnya Rasul kepada umatnya? Untuk menjelaskan tentang tujuan penciptaan mereka. Dijelaskanlah kepada kita bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah, kan gitu ya. Liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Lalu kemudian seorang muslim harus tahu dalam urusan ibadah Allah Ta'ala pun tidak ridho kalau ibadahnya itu dibagi-bagi, ya. Kalau urusan dunia saja kan dibagi-bagi, ya, itu akan memecah perhatian, kan gitu ya. Seorang yang kerja di beberapa tempat gitu misalnya, perhatiannya pecah. Kadang ke sini, lagi kerja di sini, ingat kerjaan yang di sana. Gitu. Dan orang-orang yang beribadah dan mempersekutukan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan yang lainnya, itu capek. Seperti ia bekerja kepada banyak majikan. Makanya kemerdekaan yang sesungguhnya adalah tauhid. Hanya punya satu majikan, hanya punya satu Rabb, satu ilah yang ia sembah. Enggak, misalnya kalau ingin lancar rezeki datangnya ke kuburan ini, kalau ingin
lulus ujian datangnya ke kuburan ini repot. Jadi masing-masing itu punya couplingnya gitu. Jadi punya majikannya banyak. Tapi orang yang muslim, muwahhid, yang mengesahkan Allah Ta'ala, ya ia hanya cukup beribadah kepada Allah saja. Karena tadi yakin di poin yang pertama, Allah yang memberi rezeki kepadanya, bukan yang lain. Allah yang telah menciptakannya, Allah yang memberi rezeki kepadanya. Kenapa minta kepada selainnya? Oleh karenanya dalam urusan ibadah, ketika kita menyadari bahwa kita diciptakan dan kita itu dituntut untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah, maka ikhlaslah di dalamnya. Ya. Tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun di dalam ibadah. La malakun muqarrabun, tidak dengan malaikat sekalipun, malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala, tidak. Ini malaikat adalah golongan makhluk yang dimuliakan ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak boleh juga untuk menyembah malaikat, tidak boleh. Padahal malaikat ini golongan makhluk yang mulia. Wala nabiyyun mursalun, tidak pula kepada nabi yang diutus. Tidak boleh mempersekutukan Allah Ta'ala dengan malaikat, tidak boleh mempersekutukannya dengan nabi, tidak boleh. Maka hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala saja. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Jin ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid itu untuk Allah. Masajid di sini ada penafsiran, beberapa penafsiran. Masajid itu bisa ditafsirkan sebagai anggota sujud gitu. Anggota sujud seperti ya apa? Dahi, hidung, tangan, kaki, lutut gitu. Sujudnya itu hanya milik Allah. Tidak boleh sujud kepada yang lain. Ini berarti ibadah. Ibadahnya hanya untuk Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa masjid itu adalah tempat sujud. Ya, masjid ya, tempat sujud. Maka masjid ini hanya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Jangan gunakan masjid untuk perbuatan kesyirikan, tidak boleh. Atau perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Dan perbuatan kesyirikan ini adalah bentuk kezaliman yang terbesar. Ya, perbuatan syirik ini adalah kezaliman yang paling besar. Karena ia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hak ibadah itu hanya untuk Allah, tapi oleh Dia dibagi. Berarti ini kezaliman. Nah, yang dizaliminnya adalah Allah, Zat yang maha besar, Zat yang maha agung. Maka ini kezaliman yang paling besar. Ia bukan mendolimi makhluk, ini mendolimi Khalik dengan cara ia mempersekutukan Allah dengan makhluk. Makanya dalam surah Luqman ayat 13 Allah Ta'ala berfirman, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Oleh karenanya kesyirikan ini, poin yang kedua ini adalah berkaitan
tentang tauhid uluhiyah. Kalau tadi tauhid rububiyah kita mengesahkan Allah Ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Siapa yang menciptakan? Allah. Apakah ada selain Allah? Tidak ada. Gitu ya. Kita mengesahkan Allah. Gitu. Apakah siapa yang memberi rezeki? Allah. Apakah ada yang memberikan rezeki selain Allah? Tidak ada. Hanya Allah. Berarti ini mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Yang kedua ini adalah tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu berkenaan dengan ibadah kita kepada Allah. Di dalam hal ibadah kita hanya beribadah, menyembah Allah Ta'ala saja, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini tauhid uluhiyah. Dan dalam urusan inilah ya pertentangan, perselisihan Rasulullah SAW bersama umat itu terjadi. Karena kalau dalam urusan tauhid rububiyah, baik umat Islam dan orang-orang yang musyrik itu sepakat. Kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, Allah. Nah, setelah tahu dan sepakat dalam urusan rububiyah, lalu didakwahkan kepada mereka agar hanya beribadah kepada Allah. Nah, inilah yang ditentang. Ketika diajak untuk mengesahkan Allah Ta'ala, meninggalkan sesembahan selain Allah, mereka tidak mau. Dalam urusan tauhid uluhiyah inilah terjadi peperangan, perselisihan ya, antara Rasulullah SAW dengan umatnya ya, saat itu. Dan inilah yang jadi tujuan. Jadi kalau hanya tidak sekedar meyakini bahwa Allah Ta'ala lah yang menciptakan kita, tapi setelah meyakini bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita, ikhlaskanlah ibadah hanya untuknya. Nah begitu. Jadi kalau keyakinan tentang tauhid rububiyah ini jalan menuju tauhid uluhiyah, agar ibadahnya hanya untuk Allah. Karena cara yang paling mendukung untuk terrealisasinya tauhid uluhiyah, agar ibadah kita ikhlasannya untuk Allah, adalah dibangun di atas keyakinan Allah lah yang memberikan manfaat kepada kita, tidak yang lain ya. Tapi kalau berhenti di tauhid rububiyah saja, berarti itu tidak memberikan manfaat. Jadi tahu Allah yang menciptakan, tahu Allah yang memberi rezeki, tapi masih mempersekutukan Allah, berarti tauhid rububiyahnya itu tidak memberikan manfaat kepadanya. Dan banyak sekali keutamaan dari tauhid uluhiyah. Bahkan ia menjadi dasar orang yang beramal dan amalnya dibangun di atas tauhid yang benar, maka meskipun sedikit amal itu memberikan manfaat. Tapi amal yang banyak tapi namun dibangun di atas tauhid yang rusak, ya artinya sholatnya banyak ya, doanya banyak, bahkan sampai nangis gitu. Tapi ia memohonnya bukan kepada Allah gitu. Itu tidak memberikan manfaat, bahkan membuatnya jatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang mempersekutukannya ya, dan Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa berupa kesyirikan ini. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Ta'ala mengampuni dosa yang ada di bawahnya. Kalau dosa di bawahnya Allah Ta'ala ampuni. Kalau dosa syirik mesti dengan taubat ya, mesti bertaubat kepada Allah Ta'ala dan meninggalkannya ya. Dalam ayat yang lain, surah Al-Maidah ayat 72, Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka sungguh telah Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Nah, tadi disebutkan syirik ini adalah kezaliman yang besar.
Nabi SAW pun mengingatkan, man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah Ta'ala dalam kondisi ia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi ia mempersekutukannya dengan sesuatu, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Ya Allah musta'an. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Sudah ada di saya 2 menit lagi. Baik. Ada satu lagi terkait poin yang ketiga yang mesti diketahui oleh setiap muslim. Jadi dari dua poin yang sudah kita bahas tadi, ada faidah bahwa muslim itu tidak aman dari fitnah. Muslim sekalipun tidak aman dari fitnah, makanya tetap mesti belajar. Di sini muallif mengatakan yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu hadhil masail ats-tsalatsa. Mempelajari 3 perkara ini, dan 2 di antaranya adalah tentang tauhid. Makanya perkara tauhid ini adalah perkara yang mendasar, yang mesti selalu kita perhatikan. Dalam prakteknya banyak sekali rintangan, banyak sekali syubhat, ya. Sehingga terkadang jika tanpa ilmu, tidak belajar, seseorang bisa saja jatuh ke dalam kesyirikan tanpa ia sadari. Belajarlah terus kesyirikan sampai kita tahu bahwa ucapan kalau bukan karenamu itu adalah syirik. Ini ucapan yang sering kita dengar, ya. Kalau bukan karenamu, ini sebenarnya kesyirikan. Nah, orang yang nggak belajar nggak tahu ini, ya. Orang yang nggak belajar dari kalangan kaum muslimin pun terkadang lalai dari ucapannya, gitu ya. Ucapan-ucapan seperti ini. Ya, semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua, dan insyaallah setelah Isya kita akan selesaikan satu poin terakhir yang mesti diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu hudahu amma ba'd. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita akan menyelesaikan satu poin terakhir yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Setelah pada poin yang pertama kita diwajibkan untuk mengetahui tauhid rububiyah, ya, mengesahkan Allah Ta'ala di dalam perbuatan-perbuatannya. Dan yang di poin yang kedua kita mengesahkan Allah Ta'ala di dalam ibadah kita kepadanya. Dan yang ketiga, muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan ats-tsalisatu, poin yang ketiga, anna man ata'ar rasula, bahwa sungguhnya orang yang mentaati Rasul, wa wahhadallah, dan mentauhidkan Allah, ya. Nah, ini buktinya apa? Orang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Tidak boleh ia memiliki loyalitas terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengesahkan Allah Ta'ala, maka ia akan mengikuti apa yang Allah Ta'ala kehendaki, yang perintahkan, dan senantiasa berusaha untuk berada di sisinya dari sisi ia untuk meraih ridhonya. Sehingga semua perkara yang ia lakukan
cintanya, bencinya, memberinya, tidak memberinya, itu semua karena Allah. Ya, apa yang Allah Ta'ala cintai, Ia pun mencintainya. Allah Ta'ala mencintai perbuatan yang baik, Ia pun mencintainya. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar, Ia pun mencintai orang-orang yang bersabar. Sehingga cinta dan bencinya itu sesuai dengan cinta dan bencinya Allah Ta'ala. Sekarang di mana ketika ada satu golongan yang justru mereka memproklamirkan diri menentang Allah dan Rasulnya, maka seorang muslim yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, mengesahkan Allah, tidak mungkin ia justru malah berkasih sayang, loyal kepada musuh-musuh Allah Ta'ala. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah wala dan bara. Kaidah atau akidah wala dan bara adalah keyakinan di mana kita mesti menempatkan loyalitas dan di mana kita mesti berlepas diri. Ini kaidah al-wala dan bara. Al-wala itu artinya loyal, al-bara itu berlepas diri. Loyalnya kita, sikap loyal gitu ya, menolong, mendukung, ya, mencintai, itu sejalan dengan apa yang Allah Ta'ala cintai. Ketika sesuatu dibenci oleh Allah Ta'ala, maka kita pun membencinya. Kita pun membencinya. Sehingga cinta dan benci kita sesuai dengan cinta dan bencinya Allah Ta'ala. Bahkan ya, disebutkan dalam lanjutan tulisan mu'alif rahimallahu ta'ala, walau kana aqraba qarib, meskipun ia adalah kerabat yang dekat ya. Jika ia adalah kerabat kita namun ia musuh Allah dari sisi ya tidak memeluk agama Islam ya, wargi kene gitu, tapi tidak memeluk agama Islam, artinya ia tidak percaya kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, ia musuh Allah, tidak boleh loyal kepadanya dari sisi peribadatan, dari sisi prinsip akidah dan keyakinan, tidak boleh. Sehingga jangan gadaikan agama hanya untuk sekedar menjaga hubungan baik sesama manusia, jangan. Dalihnya kan begitu sekarang. Dalihnya adalah toleransi antar umat beragama. Sampai-sampai ketika umat agama lain merayakan hari raya mereka, kita mengucapkan selamat pada mereka. Padahal tidak ada. Mereka itu untuk apa diselamati? Nggak bakalan selamat. Mereka itu tidak percaya kepada Allah, tidak bernyembah Allah Ta'ala, nggak bakalan selamat. Maka ucapan menyelamati ini bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala ini, di mana kita mesti menempatkan wala dan kapan kita harus berlepas diri. Kita banyak menemukan teladan dari para nabi, bagaimana Nabi Ibrahim, bapak beliau ya, tidak beriman kepada Allah Ta'ala ya. Nabi Nuh, anaknya, tidak beriman kepada Allah Ta'ala ya. Nabi Lut ya, istrinya gitu, tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang terdekat sekitar kita, tidak beriman kepada Allah Ta'ala, ya sudah, batasnya demikian. Tapi dalam urusan muamalah tetap boleh, kita tetap dituntut untuk berbuat baik kepada mereka. Jangan karena mereka tidak beribadah kepada Allah lalu kita menzolimi mereka, tidak boleh ya, tetap bermuamalah. Maka Nabi SAW pun dalam urusan muamalah ya, tetap bermuamalah dengan orang-orang kafir, juga bermuamalah, bahkan menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi kan gitu. Ya, dalam urusan dagang mah silahkan, tapi dalam urusan agama lakum dinukum waliyadin.
bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Selesai. Jangan masuk campur ke sana sini gitu. Inilah wala dan bara. Ya, seseorang yang beriman kepada Allah, ia tahu ya posisinya. Kalau beriman kepada Allah berarti harusnya ia menolong agama Allah, bukan justru menjelek-jelekannya gitu. Bukan justru malah mendukung agama lain, nggak mungkin. Ya, makanya dalil yang dikemukakan oleh muallif yaitu surah Al-Mujadalah ayat 22, Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan dapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tidak mungkin yuwaduna man hadallah, justru berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin. Kalau mereka tahu bahwa ini musuh Allah, nggak mungkin mereka loyal kepada musuh Allah. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, ataupun keluarga mereka. Nggak mungkin. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minhu. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah Ta'ala tanamkan keimanan di dalam hati mereka, dan Allah Ta'ala kuatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah Ta'ala akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Ulaika hizbullah. Nah, lihat ya, ulaika hizbullah, mereka adalah ya golongan Allah Ta'ala. Ya, kita mesti menetapkan posisi, mau ikut mana, kepada siapa kita wala. Ya. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah Ta'ala lah yang akan beruntung. Ya. Maka di ayat ini kita diingatkan tentang akidah wala dan bara tersebut. Ya, wala itu dekat, berkasih sayang, menolong, mendukung gitu ya. Bara itu berlepas diri, ya, tidak mendukung, tidak mencintai, bahkan membenci. Ya. Nah, ini adalah prinsip yang mesti kita ketahui sehingga kita tidak terkena dan terpengaruhi oleh syubhat yang tadi disampaikan. Ya. Hanya sekedar dalihnya adalah toleransi, ya. Namun kemudian justru malah menggadaikan keyakinannya. Ia justru lebih dekat dengan orang-orang kafir dan justru malah membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, untuk mencelakakan kaum muslimin. Ya. Dan tidak mungkin demikian. Orang yang beriman kepada Allah, mereka itu tahu di mana meletakkan wala dan kepada siapa mereka harus berlepas diri. Karena di antara ya definisi Islam yang mesti senantiasa kita terapkan di dalam dan sematkan di dalam hati kita adalah Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah Ta'ala, walinqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah Ta'ala dengan taat kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Karena
hati kita lemah. Ya, hati kita lemah, sehingga agama kita akan dipengaruhi dan mendapatkan pengaruh dari teman-teman yang kita bergaul dengan mereka, dengan lingkungan tempat kita tinggal. Itu memberikan dampak. Ya, makanya Rasulullah SAW mengingatkan almar'u ala dini khalili. Teman itu, agama seseorang itu dilihat dari agama temannya. Falyanzur ahadukum mayyukhalil. Oleh karenanya hendaklah di antara kalian itu memperhatikan siapa yang kalian jadikan teman. Ya, makanya Rasulullah SAW pun dalam hadis yang lain memisalkan teman yang baik seperti penjual parfum, ya. Kita harus tahu kemana kita wala. Jadikanlah teman-teman yang mendukung kita di atas ketaatan. Ya, pilihlah teman-teman yang mendorong kita kepada ketaatan, taqarrub kepada Allah, mengesahkannya. Mulai seleksi juga dan kurangi pertemanan yang itu justru menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka termasuk golongan musuh-musuh Allah taala. Dan musuh, ya, dan musuh yang paling sulit, ya, kita kendalikan adalah justru dari orang-orang yang terdekat. Ya. Jika orang yang terdekat itu mendorong dan mengajak kepada perbuatan yang buruk, biasanya kita nggak enak kalau nolak. Nah, ini nggak enakan seperti ini pun mesti mulai kita periksa, mulai kita latih. Jangan sampai akhirnya malah menggadaikan agama hanya agar nggak kehilangan teman, gitu. Apa itu nurutan, mau diajak ngopi deh seperti gitu. Ini perkara yang mesti kita perhatikan dan wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, sehingga setiap kita itu akhirnya bisa menempatkan diri di mana ia harus tinggal, di mana ia harus menjauh, dari mana kita harus menjauh. Jika majelis itu justru tidak memberikan manfaat, ya, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan duduk-duduk di sana. Buang-buang waktu kayak gitu ya. Yang disebut waktu kita berharga, betul berharga, waktu itu berharga. Kita kan sama-sama nggak tahu kapan akhirnya hidup kita ini. Jangan habiskan di tempat itu, di tempat yang tidak memberikan manfaat. Maksimalkan waktu yang ada itu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepadanya, bertakwa kepadanya, saling mengingatkan satu sama lain, saling mewasiatkan terhadap kebenaran dan juga kesabaran. Kalau sendiri mah jalan di atas jalan ini berat, atau nyari teman gitu, bisa saling mendukung, bisa saling mengingatkan. Ya. Inilah poin yang ketiga yang mengatakan kepada kita pentingnya akidah wala dan bara. Kepada siapa kita mesti loyal, ya, kepada siapa kita mesti berlepas diri. Karena tadi ya, orang yang bersikap lemah lembut gitu ya kepada orang-orang, pada musuh-musuh Allah, dan justru lemah lembutnya itu jadi menggadaikan agamanya, itu menunjukkan, ya, mafhumnya adalah menunjukkan imannya lemah. Kan tadi sebutkannya la tajidu qauman yu'minuna billah. Kalau imannya lemah, ya mungkin saja ia jatuh kepada perbuatan seperti tadi, ya, malah justru loyal kepada musuh-musuh Allah, gitu ya, karena imannya lemah. Oleh karenanya saling dalam naik turunnya keimanan kita, ya, saling mendukung dengan sesama teman, ya, yang sama-sama
mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadi salah satu faktor penolong bagi kita ya, untuk selamat dari ancaman tersebut. Maka wajib bagi kita memusuhi musuh-musuh Allah. Ya, memusuhi itu kan bukan berarti membunuh kan, bukan ya. Memusuhi itu ya mereka musuh Allah ya sudah. Jangan bergaul dengan mereka, bahaya. Ya bahaya. Ya awalnya mungkin urusan dunia gitu ya. Kalau apet-apet tuh gitu. Ya kan tak kayak tadi diajak rapat gitu ya. Rapatnya mepet ke waktu sholat gitu. Udah adzan kitanya nggak enakan mau pamit gitu. Nah itu teh awalnya dari situ. Ya mereka mah nggak sholat biasa. Kita kalau dibiasakan seperti itu ya lama-lama ya kayak mereka kan gitu, menganggap bahwa sholat itu ya bisa nanti lagi, akhirnya tergadaikan lah agamanya. Makanya meskipun itu orang-orang yang dekat dengan kita, jika mereka adalah musuh-musuh Allah Ta'ala, janganlah berkasih sayang dengan mereka, tempatkanlah mereka pada tempatnya ya. Namun tetap kita berakhlak yang baik ya, tidak menzolimi mereka, karena bisa jadi dengan akhlak baik kita, dengan keadilan kita tidak menzolimi mereka, mereka mendapatkan hidayah kan gitu. Mereka mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Dan yang jadi wali kita adalah ya orang-orang yang mesti kita cintai adalah Allah Ta'ala. Ya pihak-pihak yang mesti kita cintai adalah Allah Ta'ala, Rasulnya, orang-orang yang beriman. Mereka lah yang mesti kita dukung. Mereka lah yang mesti kita dukung. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56, innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu. Sungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum raki'un. Yang mereka itu mendirikan salat, menaikkan zakat, dan mereka tunduk kepada Allah Ta'ala. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang loyalnya kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, sungguh golongan Allah Ta'ala, pengikut agama Allah Ta'ala, humul ghalibun, mereka lah yang pasti akan menang. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita jadikan cinta dan benci kita itu sesuai dengan cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang Allah Ta'ala tetapkan dan Allah Ta'ala ridhoi, kita pun meridhoinya. Apa yang Allah Ta'ala cintai, kita pun mencintainya. Apa yang Allah Ta'ala benci, kita pun membencinya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ada 3 perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama adalah berkaitan tentang tauhid rububiyah, yang kedua adalah berkaitan tentang tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah berkaitan tentang al-wala dan al-bara. Cukup sebetulnya ya. Baik. Kita cukupkan majelis pada malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.